Jadi di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui diri kita dulu. Ya. Mengapa kita sibuk bilang kita ini diserang dengan narkoba? Ya. Kita harus bersyukur karena kita dikodratkan negara kita ini penuh dengan kekayaan. Dan salah satu misi untuk menguasai negara kita ini, salah satu misi yang paling ampuh adalah meracuni warganya, terutama generasi muda, dengan narkoba. Ya. Itu sudah terbukti digunakan di Taiwan, ya. Digunakan perang candu dan berhasil. Kita penuh dengan kekayaan, mulai dari turun bumi sampai di laut, di darat dan di hutan. Ini yang menjadi rebutan negara luar terhadap kita, karena kita diproyeksikan di 10 tahun ke depan kita menjadi raja perekonomian di dunia kalau mungkin kita semua bersama pemerintah mampu mengelola dengan baik. Baik, lanjut. Ini saya bilang, jadi kita harus mengetahui mengapa kita tidak sadar, karena gerakan peredaran narkoba ini sangat semu tanpa kita sadari. Kalau kita tidak produktif, maka negara kita akan dikuasai. Hasil penjualan narkoba digunakan untuk membeli kekayaan negara kita dengan modus investasi ke negara kita. Ya. Kita menjadi pecundang, menjadi pesuruh, mereka semua akan menguasai. Lanjut. Ini kira-kira. Lanjut. Ini rekan-rekan semua peserta yang di sini, bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Maksudnya berbahaya. Mulai dari aparat penegak hukum, ya, para TNI, Polri, jaksa, hakim, DPR, bupati, artis, dan mereka ada yang sampai doktor. Mereka tingkat pendidikan baik di disiplin agama, disiplin yang mungkin yang disiplin profesi. Mereka kalau udah kecanduan susah untuk lepas. Ini bukti-bukti catatan di jejak digital. Ya. Ini fakta, ya, bukan hoax. Lanjut. Ini fakta hoax. Ya. Pak Ketua kenal? Nah, siapa itu? Pade kita. Apa kata dia? Itu situasi negara ini sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu kita harus sama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Ya, ini statement beliau ini sudah didukung juga dengan undang-undang untuk masyarakat. Nanti kita tampilkan slide-nya. Lanjut. Ini mengapa dia darurat? Ini berdasarkan penelitian, bukan kira-kira, ya. Dari mungkin peneliti yang kompeten dari BNN. 2017 itu kita udah 3,37 juta. Dan 2019 data terakhir itu udah hampir 4 juta. Ya. Ini data, rekan-rekan, ya. Saudara-saudara semua, ini data. Lanjut. Ini persentasenya atau bagian yang dari 4 juta tadi, ya. Sekarang kita masuk golongan yang mana nih? 1,6 juta, 1,4 juta atau 1 juta? Kalau 1,6 juta ini diperkirakan 5 kali dalam setahun pengguna. Kalau 1,4 juta ini diperkirakan 5 sampai 49 kali dalam setahun. Nah, kalau ini yang hampir 1 juta ini orang betul-betul ketergantungan. Ini data, ya. Tingkat kevalitannya 98%. Sekarang kita yang dalam ruangan ini masuk ke golongan mana nih? Warna hijau ke? Ini warna apa nih? Warna merah? Tidak ada kelompoknya di sini. Tidak semangat nampaknya nih. Hijau ya. Salah satu untuk melawan narkoba ini adalah semangat militan, ya.
Karena kalau kita udah memang tidak semangat, hanya materi aja, hanya konsep-konsep aja susah. Ya. Memang kita harus melakukan sesuatu yang terobosan dan bersifat membutuhkan semangat kebersamaan. Lanjut. Baik rekan-rekan. Jadi dari awal tadi mengapa kita itu negara kita kaya. Jadi ada dua strategi yang digunakan untuk masalah satu pencegahan, satu pemberantasan. Ya. Strategi P4GN melalui demand reduction atau pemutusan penyalahgunaan. Ya. Di mana peran rekan-rekan pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat, membangun kemampuan dan keterangan diri masyarakat dari pengaruh narkoba. Dan termasuk kegiatan yang kita buat ini salah satu bentuk itu. Ya. Ini juga sama pemberdayaan masyarakat. Ini adik-adik kita dari pemuda BNN, juga dari mungkin dari ormas-ormas, dan juga mungkin dari APKL yang selalu berkerumun dengan bermacam masyarakat di sana. Ini harus kita lakukan. Ini laporannya. Ya. Seperti yang didengungkan Pak Mahmudi tadi, adanya BNK, rencana BNK, sini kalau 2 dan 3 ini. Karena perannya Polri, kejaksaan tidak ada perannya untuk melakukan rehab. Ya. Yang ada deputi rehab itu hanya BNN, BNNP, BNNK. Jadi posisi di Inhil yang perlu kita selamatkan di sini. Mendorong pecandu narkotika melaporkan diri untuk direhab. Jadi bukan aib lagi. Yang kalau merasa malu susah keluar dari negara. Jadi baik nanti rekan-rekan semua dari kalau ada keluarganya silakan dilaporkan. Saya jamin tidak akan dipidanakan. Ya, dengan tujuan baik untuk berubah. Melakukan rehabilitasi sosial peserta pasca rehab. Itu strategi untuk pencegahan. Karena apapun judulnya, selagi demand itu atau permintaan itu masih berlanjut, berbagai macam cara orang gunakan. Mungkin kalau dari udara, dari atas laut, mudah dicegah. Kalau masih ada permintaan, bisa dari bawah laut diselundupkan orang ke negara kita. Lanjut, strategi pemutusan. Nah, ini tugasnya aparat penegak hukum dibantu masyarakat untuk memberikan informasi, mengungkap, menindak sindikat narkoba, melakukan kerjasama nasional internasional. Ini dilakukan kita. Ya, kita hanya penyeimbang di wilayah tingkat kabupaten. Memperkuat dari mencegah masuknya narkotika. Ini dilakukan TNI AL, Angkatan Laut, Polair, dan rekan-rekan yang berada di perbatasan. Ya, perbatasan. Membuat miskin jaringan sindikat narkotika. Tadi saya bercerita sama Bu Kajari. Kita salah satu warga kita yang lulus beroperasi masalah narkotika udah mau tahap 2 dan mereka diterapkan ini undang TPPU ya Bu ya. Ya, ini salah satu strategi memutus supply, memiskinkan para pelaku narkotika. Jadi kita juga mungkin ada yang akan disidangkan di tempat kita masalah TPPU. Jadi hal-hal ini semuanya berjalan, tinggal kita maksimalkan lagi. Lanjut. Ini ya semua yang hadir, apa yang kita ucapkan ini semuanya semua berdasarkan dengan undang-undang. Ya, tidak hanya perintah. Jadi kita punya tanggung jawab semua. Itu pasal 104 narkotika. Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Ini pasal 104. Ya, jadi mengenai tanggung jawab kita semua. Ini undang-undang dan ini kita sepakati. Ya, 105 masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab. Ini saya garis bawahi, hak dan tanggung jawab. Ya, jadi bukan aparat penegak hukum aja, bukan aparat pemerintah aja. Pasal 105 ini
mengunci seluruh warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Lanjut. Pasal 106 ini perannya kita masyarakat seperti sampaikan Pak Dandim sama Bu Kajari ya, Pak Kaslim sama Bu Kajari tadi. Jadi peran kita semua elemen ini didukung dengan undang-undang, menyampaikan saran pendapat, tanggung jawab. Lanjut. Memperoleh jawaban atas pertanyaan. Jadi kalau Pak Mahmudin bertanya sama Kasar Narkoba, bagaimana ini Pak? Punya hak untuk menerima penjelasan. Ya. Memperoleh keadilan hukum. Ya mungkin Pak Aditya memberikan informasi kepada Kasar Narkoba. Ya kan kebetulan saya bongkar Pak Adit. Walaupun itu teman Adit dapat informasikan. Kita harus memberikan perlindungan. Ini pasal 106, pasal 1 juga gitu. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika melihat adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan berkas narkotika. Itu ya. Jadi peran tanggung jawab kita didukung. Ya kalau pasal-pasal di depan setelah ini nanti itulah mulai dari 111 sampai 100 sekian menjadi ranahnya aparat penegak hukum, yaitu masalah pemidanaannya, ya baik dari mungkin kami dari kepolisian, BNN, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lapas, begitu juga dari rekan-rekan TNI yang melakukan backup untuk menegakkan hukum. Lanjut. Ini ya jumlah ungkapan, ini data valid bahwa memang di tempat kita juga memang cukup besar. Kita jalan lintas untuk akses masuk selain Dumai Bekalis. Lanjut. Terus awal balik. Ini kita komen juga sampai pada tadi tahun 2018 ini Polri ada satu kita tindak, yaitu di Guntung. Kalau ini di Reteh satu orang Polri kita tangkap. Ya, berarti kita juga komit sampai pada tadi. Kalau memang itu tidak bisa diberikan pemahaman, pengertian, ya kita tidak menegakkan hukum. Lanjut. Cinta bangsa kita, bebaskan negeri ini dari bahaya